Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Dalam video kali ini, Mimin akan membahas alur cerita manhwa baru yang berjudul Seorang Player yang Ngalamin Regresi, atau judul aslinya Relay Flyer. Manhwa ini ditulis oleh Siun dan mempunyai 3 genre yang berbeda, yaitu action, adventure, dan juga fantasi. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada autor karena telah merilis manhwa ini. Dan juga saya tak lupa untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para translator yang sudah bersedia men-TL komik ini. Kalian sungguh luar biasa. Oke lah, daripada kelamaan, yuk langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Panel cerita diawali dengan memperlihatkan tentang sebuah sekelompok orang yang berkumpul untuk bertarung melawan kematian. Mereka ini merupakan sebuah party yang disebut dengan Party Gypsopila. Orang yang memimpin party ini adalah seorang pria yang dijuluki sebagai The Undead, karena ia dikenal tak bisa dibunuh bahkan oleh dewa kematian sekalipun. Kita kemudian diperlihatkan sosok seorang pria yang mengenakan armor lengkap yang sedang membunuh seekor monster. Pria itu hanyalah seorang player berserker yang memiliki tujuan hidup hanya untuk membunuh monster saja. Pria keren kali ini bernama Noh Yuna. Bahkan salah satu dari 8 Black Dungeon di dunia ini yang belum pernah ditaklukkan oleh seorang player manapun bisa ia taklukkan seorang diri. Dungeon ini dikenal dengan sebutan The Depth of the Abyss atau jurang yang sangat dalam. Dan disinilah tempat pria undead ini bisa mengakhiri hidupnya yang sudah berlangsung selama 32 tahun lamanya. Yunha diperlihatkan sedang berjuang sendirian melawan banyak monster di sana. Dan dengan waktu yang cukup singkat, semua monster itu pun dilibat habis olehnya. Dan setelah monster kroconya telah habis, seekor ular besar bersisik putih kemudian keluar menghadapi Yunha. Dan tentu saja, ular bersisik putih itu sama sekali tidak menghambat Yunha. Setelah berhasil mengalahkan ular putih bersisik, seekor monster Chimera pun muncul dan seketika menyerang Yunha dengan sekuat tenaga. Yunha mencoba menebas kepalanya dengan menggunakan pedang. Tapi sayang, pedang yang ia gunakan berhasil ditangkap dan dihancurkan oleh Chimera tersebut dengan menggunakan kekuatan giginya. Dan itu cukup membuat Yunha terkejut. Dan monster Chimera itu berhasil menyerang Yunha hingga ia terlempar dan jatuh ke tanah. Tapi tak lama kemudian, ia kembali menyeimbangkan tubuhnya. Sepertinya tubuhnya sudah berada di ambang batas. Karena monster Chimera tersebut masih tetap bersikeras untuk menyerang Yunha, Yunha pun mau tak mau harus menggunakan pedang pendek yang ada di pinggul sebelah kirinya. Dan rupanya serangannya berhasil membunuh monster Chimera tersebut. Yunha saat ini tampaknya sudah tak punya banyak kekuatan lagi untuk bertarung. Dan saat ia berbalik ke arah belakang, terlihat pasukan prajurit yang awalnya ikut membantu semuanya nampak telah mati. Yunha melihat sebuah pedang panjang yang masih bagus yang tertancap pada mayat monster. Pedang itu kemudian ia ambil dan mulai berjalan ke arah bos dungeon berada. Baginya tidaklah menjadi masalah apabila ia hanya sendirian yang menghadapi bos itu. Sesaat kemudian, Yunha telah sampai di depan pintu masuk bos dungeon. Perlahan pintu gerbang bos dungeon pun akhirnya terbuka dan Yunha pun mulai memasukinya. Kegelapan yang pekat seketika menusuk ke dalam kulitnya. Dia sangat yakin bahwa penguasa Abyss kali ini pastilah berada di tempat ini. Bos Abyss kemudian terbangun dan menyerang Yunha dengan serangan yang luar biasa dahsyat. Sampai-sampai tubuh dari Yunha sendiri berhasil dilubangi oleh serangan tersebut. Dan ia terus terlempar dan menabrak sebuah dinding sampai retak. Rasa sakit itu tetap membuat Yunha masih bisa tersenyum. Sepertinya ia sudah ditakdirkan untuk dikubur di ruangan bos Abyss ini. Bos Abyss itu ternyata terlalu kuat, dan saat ini bisa dikatakan mustahil bagi umat manusia untuk bisa mengalahkan bos penguasa Abyss tersebut. Meskipun ia sudah dipastikan bakal mati, Yunha rupanya masih merasa bangga karena bisa mati di tempat terdalam di sebuah dungeon yang belum pernah ditaklukkan oleh manusia manapun. Ditambah lagi, ia dikalahkan oleh bos monster penguasa Abyss. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, rupanya masih ada seseorang yang sangat peduli kepada Yunha. Seorang wanita yang bernama Lee Yujiong.
Jeong secara mati-matian berusaha untuk menyembuhkan luka dalam milik Yunha. Yunha yang merasa sudah tak memiliki harapan lagi menyuruh Jeong untuk pergi dari tempat ini. Tapi Jeong menolak perintah itu. Sambil berlinang air mata, Jeong sebenarnya sudah mengetahui bahwa Yunha tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jika saja ia bisa membuat sebuah keajaiban, maka pastinya ia bisa menyelamatkan nyawa Yunha. Detik-detik terakhir sebelum Yunha mati, ia sempat mengingat kenangan yang telah ia buat. Dirinya sudah tak punya penyesalan lagi. Yang dia khawatirkan hanyalah rekan seperjuangannya yang akan ia tinggalkan. Di dalam hatinya Yunha, ia sangat minta maaf kepada Jeong karena perjuangannya hanya bisa sampai di sini saja. Selain Jeong, masih ada satu rekan lagi yang sangat mencintainya, yaitu Baekhyun. Dia adalah wanita yang baru saja dewasa dan sangat mencintai sosok Yunha yang mempunyai banyak kekurangan ini. Jeong sekali lagi berteriak bahwa dia tidak akan membiarkan Yunha mati. Dan jika diperlukan, maka Jeong akan rela membuang waktu demi menghidupkan Yunha kembali. Jeong bahkan rela mengorbankan apapun demi mewujudkan keajaiban tersebut. Karena Jeong juga sangat mencintai sosok dari Yunha. Beberapa saat kemudian, cahaya berwarna kuning tiba-tiba turun dari langit dan menyinari mereka berdua. Cahaya kuning itu sepertinya merupakan keajaiban yang telah diminta oleh Jeong sebelumnya. Setelah terjadinya luapan cahaya kuning itu, penglihatan Yunha pun lambat laun samar-samar seakan berada di tempat lain. Dan ternyata, ia telah mengalami siklus regression, alias dia telah berhasil mengulang masa lalu pada waktu ia masih bayi. Dan di hadapan tubuh Yunha yang jadi bayi ini, terdapat ayah dan ibunya yang merasa sangat senang saat melihat Yunha telah bangun dari tidurnya. Awalnya Yunha mengira bahwa dirinya hanyalah flashback doang, tapi ternyata ia benar-benar berada di masa lalu saat ini. Untuk memastikan kebenarannya, Yunha mencoba untuk mengangkat tangannya ke arah atas, dan benar saja dirinya bisa menggerakkan tubuhnya. Tangannya kemudian dipegang oleh sang ibu. Yunha terkejut mendapati sebuah fakta bahwa ia tidak jadi mati. Malahan ia kembali ke waktu kelahirannya. Tentu saja ini adalah hal yang sangat mustahil untuk dilakukan. Tapi Yunha kemudian mengingat perkataan Jeong sebelumnya, bahwa dia akan melakukan apa saja agar hadiah berupa keajaiban bisa terjadi. Dan Jeong pasti telah mengaktifkan keajaiban tersebut sebelum dirinya mati. Yunha tidak merasa begitu terkejut kalau Jeong bisa melakukan hal itu, karena skill yang dimilikinya setara dengan 12 zodiak. Jujur saja, Yunha tak menyangka dapat melihat wajah kedua orang tuanya lagi. Seingatnya, mereka berdua akan mati pada saat invasi monster dimulai, pada saat ia berusia 6 tahun. Dan sejak saat itu, Yunha pun hidup dan tumbuh dengan dipenuhi kebencian pada monster. Dan tanpa disangka, ia diberikan kesempatan kedua untuk hidup. Jadi kali ini, ia akan merubah masa depan dengan tangannya sendiri. Yunha terlihat mengepalkan tangannya tepat di hadapan kedua orang tuanya, dan itu nampak sangat lucu. Meskipun ia masih membawa ingatannya saat mengalami regresi, namun saat ini dia hanyalah seorang bayi biasa yang lemah. Dengan kata lain, ia tak bisa melakukan apapun. Kegiatannya saat ini hanyalah makan, buang air, dan tidur. Tapi selain itu, akhirnya ia bisa mendapatkan kegiatan lain yang bisa membuatnya ngos-ngosan, yaitu berguling ke sana kemari. Sang kakak yang melihat tingkah laku adiknya yang seperti itu, kemudian menyemangati Yunha agar bisa berguling dengan semangat. Dan dia ini bernama Noh Yunah. Usianya 4 tahun lebih tua daripada Yunha. Ingatan tentang kakaknya dulu ternyata lebih kabur ketimbang ingatannya tentang orang tuanya. Tetapi ada satu momen yang tidak bisa ia lupakan mengenai kakaknya itu, yaitu pada hari ketika mereka berdua kehilangan orang tuanya akibat ulah monster yang menyerang kota. Dan sang kakak merangkul adiknya dengan sangat erat sambil mengatakan bahwa dia akan melindungi adiknya itu. Setelah Yunha berhasil berguling, kakaknya pun menangkap dan memeluknya sambil mengatakan kalau adiknya itu sangatlah pintar. Sang kakak sangatlah tertarik kepada sang adik. Mana atau energi sihir tersebar di seluruh penjuru dunia, dan mana bahkan terdapat di udara meskipun kadar mananya cukup kecil. Yunha yang masih berusia 9 bulan sudah mampu untuk menyerap mana tersebut. Hal itu ia lakukan karena di waktu sebelum mengalami regresi, ia cukup merasa menyesal karena dia tidak mempunyai mana yang cukup di dalam tubuhnya. Dan karena hal itu, ia pun mengalami banyak kendala. Maka dari itu, ia pun berinisiatif untuk mengumpulkan mana dari sekarang, meskipun sedikit demi sedikit.
sedang fokus untuk mengumpulkan mana. Tiba-tiba sang kakak kemudian datang dan menanyakan apa yang dilakukan oleh adiknya. Nah, di sini Yunha ternyata mendapatkan sebuah fakta baru saat melakukan proses penyerapan mana, yang dimana tanpa diduga mana dari sang kakak rupanya memiliki jumlah yang sangat besar. Namun karena sang kakak memiliki jumlah mana yang terlalu banyak, maka sangat disayangkan. Sang kakak akan merasakan kondisi di mana mananya yang akan meluap atau overflow. Dan kondisi ini jelas bisa membahayakan nyawa dari sang kakak. Nah, untuk mengurangi penyebab mana yang meluap itu, Yunha pun berinisiatif untuk membantu kakaknya agar bisa mengendalikan mana miliknya sebelum semuanya terlambat. Di samping itu, sang kakak rupanya datang kepada Yunha untuk mengajarinya cara berjalan. Ya, inilah kasih sayang dari sang kakak kepada sang adik. Singkat cerita, waktu tak terasa telah berlalu. Yunha saat ini sudah menginjak usia 4 tahun. Ia kini sudah pandai berjalan dan pandai berbicara. Dan juga seiring bertambah usianya, kegiatannya pun juga ikut bertambah. Dan tentu, waktunya di luar rumah juga tak boleh dilupakan. Kita diperlihatkan Yunha bersama kakaknya Yunah sedang mengunjungi taman bersama. Dan di sana mereka telah ditungguin oleh teman-temannya Yunah. Mereka berdua disambut dengan hangat oleh ketiga temannya Yunah. Selain Yunah populer di kalangan anak-anak, Yunah juga rupanya populer di antara para tetangga di lingkungan sekitar. Dan Yunha malahan sebaliknya, dia tidak populer sama sekali. Sesaat kemudian, datanglah seorang anak perempuan yang memanggil dan menghampiri Yunha. Anak perempuan ini sepertinya tidak merasa senang saat Yunha ikut bermain bersama mereka. Yunha memberikan alasan yang jelas bahwa dirinya juga dipaksa untuk datang kemari. Dan di sini, Yunha menyebut anak perempuan itu dengan sebutan Minji yang gendut. Minji dengan sangat marah menyuruh Yunha untuk tidak memanggilnya dengan sebutan seperti itu, karena nama aslinya adalah Kim Minji. Meskipun Minji marah-marah, Yunha tetap tak peduli dengan omongannya. Dia sengaja menambahkan kata gendut di depannya, karena Minji memang dikenal sangat rakus. Setelah itu, Yunha pun bertanya bakal main apa hari ini. Dan salah satu anak berisi di tempat itu kemudian menawarkan untuk bermain polisi dan maling dengan alasan jumlah orangnya yang sudah banyak. Jujur saja, Yunha sama sekali tidak tertarik dengan permainan ini, karena bagaimanapun juga dia nyatanya sudah dewasa. Di dalam hatinya, ia juga sebenarnya bertanya-tanya, mengapa ia harus ikutan bermain dengan anak-anak ketika umurnya yang asli sudah mencapai 34 tahun dan juga ditambah 4 tahun setelah regresi. Sementara itu, Yunha dengan sangat gembira kemudian mengatakan bahwa ia akan mengajarinya cara bermain polisi dan maling, karena berhubung ini adalah kali pertama bagi Yunha untuk bermain permainan tersebut. Melihat sang kakak tersenyum dengan gembira seperti itu sama sekali bukan hal yang buruk. Singkat cerita, permainan pun telah usai. Mereka berdua kini berjalan pulang ke rumah. Di jalan, Yunha mengeluh karena pakaian dan tubuhnya sangat kotor akibat habis bermain. Yunha cuma bisa tertawa kecil. Kemudian Yunha bertanya, bukankah tadi itu cukup menyenangkan? Dan Yunha dengan wajah yang malu-malu tidak menyangkal hal itu. Sesaat kemudian, raungan anjing hitam seketika terdengar di suatu lorong di samping kanan mereka. Yunha dengan sigap kemudian berdiri berusaha melindungi Yunha. Meskipun ia telah bertindak seperti itu, ia juga sebenarnya masih merasa ketakutan dan juga masih gemetaran saat menghadapi anjing itu. Dengan nada yang gemetaran, Yunha meminta kepada Yunha untuk tidak merasa khawatir, karena sang kakak akan selalu melindunginya. Seketika itu juga, Yunha pun mengingat kilas balik saat sang kakak melindunginya terakhir kali dari serangan monster waktu itu. Dan karena kilas balik tersebut, Yunha pun menarik tangan kakaknya dan memintanya untuk mundur. Dirinya sangat menyesali perbuatannya di masa lalu. Ia di waktu itu tidak bisa melakukan apapun. Waktu itu, ia hanya bisa gemetaran saat dirangkul oleh sang kakak. Tapi sekarang situasinya telah berbeda. Di kehidupan kali ini, Yunha lah yang akan melindungi Yunha, sang kakak. Aliran mana yang berbentuk petir biru yang kuat kemudian dikeluarkan oleh Yunha. Dan dengan petir biru tersebut, ia pun mengancam anjing hitam itu untuk segera pergi dari hadapan mereka berdua. Dan benar saja, anjing hitam itu mulai merasa ketakutan dan mulai berlari menjauhi mereka. Yunha sengaja mengeluarkan aliran mana tersebut, karena bagaimanapun juga, Yunha memang berniat untuk mengajari kakaknya mengenai hal ini. Di lain sisi, kakaknya hanya tertawa bahagia dan menarik tangannya Yunha untuk segera pulang ke rumah, dengan alasan sang ibu mungkin sudah merasa khawatir.
Nah, senyuman itulah yang selalu ingin dilindungi oleh Yunha. Insiden yang menimpa keluarganya sebelum regresi itu terjadi pada saat ia berumur 6 tahunan. Yunha harus berhasil mencegah insiden itu bagaimanapun caranya. Untuk mengubah garis masa depan, Yunha rela akan melakukan segalanya. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Silahkan mengecek playlist apabila ingin menonton video lanjutannya. Oh iya, jangan lupa juga tinggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Oke, nama gue Rusdi, sampai jumpa di video selanjutnya.